Foto termahal berarti ya? Iya, foto termahal. Foto termahal saya nih baru saya buka juga nih. Wih. Nggak gede-gede banget tapi ya alhamdulillah pernah dapat Bang Nawal. Bang Karimi. Fajrul. Ketemu Bang Fajrul. Salaman dulu. Kita kenal dari Facebook ya, Bang? Facebook. Kita Dari kenal dari Facebook. dan saya lupa dari sebelum pandemi atau pas pandemi sih? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebenarnya kita kenal tuh udah lama. Sudah 2019, tektokan, iya. Iya, udah tektokan. Cuma ini baru pertama kali ketemu. Baru sempet kita ketemu. Ya, makanya waktu itu biar silaturahimnya mulai itu tuh masuk kelas Oh iya, KJF 2. bener. Bang Nawal ikut join KJF 2. KJF ya? Iya. Yang batch 2? Batch 2. Oh, batch pertama itu masih webinar Iya, betul. Batch kedua udah mulai masuk ke kelas video. Grup. Iya, ada grupnya juga dan ya makin banyak lah video-videonya Iya. sampai sekarang. Makanya saya masuk biar bener kenal sama suhunya. Keren. Ini orang-orang awal yang ikut KJF ya berarti ya. Apa kabar Bang Nawal? Alhamdulillah Bang Fajrul, kabar baik. Bang Nawal ini selain microstocker, komisaris juga ternyata ya. Dahsyat. Jadi teman-teman beberapa hari ini gue coba riset ya Bang Nawal Karimi karena gue kenal lewat sosmed bukan secara personal, jadi mau nggak mau di riset dulu. Ternyata komisaris. Kecil-kecilan Bang. Apa sih nama ininya? Perusahaan kami Reforma Bina Potensia. Reforma Bina Potensia. Reforma.id ya. Iya, kalau website-nya Reforma.id. Betul ya, di fotonya nih ada Reforma.id. Iya. Wih, keren. Dan microstocker. Udah punya perusahaan tapi jualan foto juga. Apa sih Bang yang dicari Bang? Kayak masih kurang ini. Enggak. Microstocker kan ya berangkat dari hobi, suka sama hal-hal visual, foto-foto yang bagus gitu kan. Kemudian ada peluang yang namanya industri microstocker ini ya mainin lah. Apalagi kalau yang tadi Bang Fajrul sebut komisaris kan juga itu kecil-kecilan baru dimulai beberapa tahun ini. Jauh sebelum itu ya main microstocker sudah main. Dari kapan mulai jualan foto Bang? Pertama kali kenal ternyata foto bisa dijual ya, atau foto-foto bagus ini dapatnya dari mana ya? Seingat saya tuh 2016. 2015 itu kan Fotolia itu diakuisisi sama Adobe kalau nggak salah. Lama nih berarti 2016 ya? Iya. Itu udah ada berita itulah. Oke. Kemudian tertarik nih ngeliat, tapi kan akses siapa yang ngajarin juga belum ada. 2016 masih sedikit banget. Bisa dihitung jari, apalagi kanal-kanal belajarnya juga blog-blog yang membahas itu juga minim Bang. Benar. Ya akhirnya 2016 mulai cari tahu sambil aktivitas yang lain. Seingat saya akhir 2017 atau pertengahan 2017 deh mulai daftar Shutterstock kalau nggak salah. Berarti pertama jualan foto di Shutterstock? Iya. Kurasinya nggak terlalu. Waktu itu daftarnya gampang apa susah? Waktu 2017 pertengahan sempat nggak langsung diterima. Masih memang. Submit foto ya? Iya, submit foto. Iya. Jadi kalau sekarang kan Shutterstock itu ya daftar aja bikin akun, beda dengan Getty dan segala macam. Teman-teman, sekarang tuh Shutterstock kalian tuh lebih gampang sebenarnya untuk daftar. Ya susah itu biasanya cuma karena kesalahan kadang koneksi internet yang bikin betul. Dia tuh kadang nggak masuk daftarnya. Kalau dulu kita daftar susah ya. Susah. Kita ngajuin foto berapa sih? 10 ya? 10 foto terbaik ke 10 foto terbaik itu juga nggak langsung kurasinya. Kan sama dia kan? Kurasinya juga saya nggak tahu ya tingkat kedetailannya kayak apa ya. Tapi benar-benar nunggu. Begitu ngelihat, wah ternyata masuk ya udah. Dulu masih pakai paspor nggak daftarnya? Pakai. Ya? Iya betul. Pakai. Memang susah. Shutterstock dan iStock. Iya. Saya masih ingat tuh. iStock juga sama tuh susahnya. Jadi ya sekarang teman-teman harus bersyukur dan harus lebih semangat sih sebenarnya kalau mau mulai jualan foto. Benar. Harus niat, bener lah. Jadi 2017 mulai daftar Shutterstock. 2017 pertengahan. Daftar Shutterstock, kemudian artinya
fokus nambah-nambahin stok aja dulu sambil apa iya cuma Shutterstock gitu kan. Ya kita udah tahu Fotolia kemudian jadi Adobe, tapi kan konsep tentang jual foto itu benar-benar masih awam, lagi-lagi karena informasinya tuh minim bang. Kemudian sambil saya nyetok ya sambil cari-cari yang lain, ternyata oh karakteristik setiap microstock pun beda. Pemahamannya juga dulu di awal-awal saya ingat sekali ada makrostock, ada mikrostock, ya, gitu kan? Betul. Sehingga untuk informasi yang sangat minim, kemudian pemainnya yang kita belajar, sumber belajarnya juga minim, itu harus cari sendiri. Oh ternyata makrostock dulu tuh kalau nggak salah versi eksklusifnya mikrostock sekarang. Betul. Kurang lebih gitu. Iya. Tapi memang sangat eksklusif, udah jauh deh kita nggak bisa main makrostock lah pada saat itu. Baru ada kesempatan mikrostock, ya orang-orang seperti saya bisa ambil peluang, ngambil bagian untuk ikut ke industri ini pelan-pelan. Kurang lebih gitu. Setelah Shutterstock, jual di mana lagi? Setelah Shutterstock, saya lupa urutannya, tapi kalau misalkan, ya Adobe termasuk yang kemudian awal-awal. Tapi kalau ditanya misalkan akun-akun yang saya punya 123RF, Pond5 yang sekarang juga diakuisisi sama Shutterstock. Terus Factezi yang baru-baru. Canva, jelas kalau Canva. Saya beberapa kali lihat udah gajian dari Canva tuh. Alhamdulillah. Canva tuh susah loh sekarang daftarnya karena ditutup kan? Iya, sudah 2 tahun ini ditutup. Overload kan? Macem-macem bang. Ya artinya konsekuensi dari banyaknya pendaftar, kemudian banyak foto yang disubmit, akhirnya dibatasi begitu. Kalau menurut teman-teman ya praktisi lah. Ya industri ini kan gini, kalau setahu saya ketika sudah mulai makin banyak, akhirnya yang punya rumah juga bikin aturan-aturan baru. Ya, betul. Karena karya yang disubmit juga kadang ada yang serius, ada yang iseng-iseng. Iseng-isengnya tuh iseng-iseng banget gitu. Iseng-iseng banget. Iseng-iseng banget, benar. Berarti lumayan banyak ya jual foto di beberapa lumayan platform, ya? Banyak. Alhamdulillah. Sejauh ini yang paling besar marketnya buat Bang Nawal di mana? Kalau dinamikanya kan suka berubah ya, market saat ini persis kalau yang existing ya Canva sih. Cuma kalau udah bicara traffic tetap Shutterstock. Oh, trafficnya lebih gede di Shutterstock, cuma pendapatannya lebih gede di Canva. Iya, betul. Pendapatannya dari Canva. Iya, Canva tuh memang penggunanya lebih apa ya? Targeting gitu ya, udah mereka udah targeting. Canva tuh ya beli di situ ya. Karena Canva itu kan platform yang pada saat kemunculannya dia lumayan jadi pembeda. Ketika sudah masuk seseorang sudah punya pro-nya Canva, mereka akan bebas pakainya, pakai stok-stok yang segala macam. Dan itu yang nanti akan menghasilkan. Itu yang akan dihitung, ya? Betul. Keren. Udah berapa banyak bang asetnya? Aset terus terang saya punya untuk Shutterstock ya, kita ambil contoh ya. Saya punya 2 account. Iya punya 2 account. Shutterstock punya 2 account. Yang sering saya publish di sosial media saya itu akun kedua saya baru dikit bang. Baru 2.600 mau ke 3.000 lah. Tapi lumayan lah ya penjualannya ya. Tapi lumayan, alhamdulillah. Di Bang Nawal paling laku kategori foto apa? Karena teman-teman tuh kadang nanyanya tuh suka random gitu ya. Bang, foto apa yang paling laku? Padahal kan tiap orang kadang beda-beda ya. Betul. Nah, di Bang Nawal paling laku tuh foto kategori apa? Yang paling laku nih balap-balapan nih Bang Fajrul. Teknologi, teh. Dan food. Oh, food ya? Iya. Food. Oke. Foto makanan banyak ya yang butuh ya? Banyak. Karena memang secara data juga, saya terakhir ngobrol sama Mas Daniel, CEO-nya Visual, food itu di kategori kedua. Foto paling banyak di download sama perusahaan atau juga individu di Indonesia ya. Ini Shutterstock Indonesia. Itu nomor 2 tuh food. Pertama people, kedua food, ketiga background. Ya, paling banyak. Jadi Bang Nawal di tag sama di food. Itu paling banyak ya. Keren.
Nah, kalau di Canva apakah sama di food sama teks juga atau ternyata agak sedikit beda? Canva food juga bagus bang, food juga gitu ya? bagus. Karena sekarang berbagai kalangan memanfaatkan Canva, mulai dari corporate, sekolah-sekolah. Oh, I see. Akhirnya yang paling dekat dengan keseharian, misalkan anak-anak itu ngerjain tugas yang berhubungan dengan food atau makanan, ketimbang mereka cari Google, kemudian mereka download. Kalau yang ngerti yang high res apa enggak, anak-anak kan mereka download, oh ditugaskan foto nasi uduk misalkan. Ya sekarang dengan adanya Canva, mereka bisa dapetin foto nasi uduk dengan komposisi bagus, dengan hasil jepretan yang bagus. Kalau apa ya, si Canva ini kan memang mungkin karena mudah juga ya, maksudnya karena kemudahan itu. Kalau Photoshop kan kita kalau belajar desain di Photoshop orang harus belajar dari dasar segala macam, tapi kalau Canva karena mudahnya ya. Iya. Kalau masalah harga, kalau di Shutterstock kan paling rendah dia $0,10 ya kalau sekarang ya. Iya sekarang. 10 sen, murah banget ya sebenarnya. Murah banget. Kalau Canva gimana bang? Bagus nggak? Kalau Canva relatif lebih tinggi kalau menurut saya. Misalkan seingat saya tuh 0,33 paling rendah. Terus yang 1, 2, atau lebih juga ada beberapa lah. Tapi kalau dari segi harga, artinya gini, kalau misalkan pun kita PO balap-balapan nih, Canva sepertinya lebih cepat sekarang. Lebih cepat ya malah ya. Karena Shutterstock itu nggak seperti sebelum 2020 bang. Kalau misalkan Bang Fajrul inget nih. 2020 oke. Itu penyesuaian harga dari 0,25 jadi 0,10 bulan Juni. Shutterstock ya, iya. Wah itu benar-benar bikin geger. Ngaruh banget ya. Ngaruh. PO-nya jadi lebih lama. PO-nya jadi lebih lama ya. Kita ngitung 0,25 aja nggak gede-gede banget, tapi kan ya alhamdulillah gitu ya. Nggak tahu ya ada penyesuaian 0,10. Ada nggak sih bang foto Bang Nawal gitu yang dibeli lumayan mahal, maksudnya harganya mungkin lebih dari $1 atau lebih, mungkin belasan atau puluhan dolar? Foto termahal berarti ya? Iya, foto termahal. Foto termahal saya nih baru saya buka juga nih. Wih. Nggak gede-gede banget tapi ya alhamdulillah pernah dapat $65 di Shutterstock. Wih, gede banget itu. $65 tuh Shutterstock tuh ya Shutterstock. Gede lah. Iya, gede, termasuk gede. Dia kan 15% Iya. kan. Ya level 1 15%. Kalau level 2 udah masuk 20. Iya. Itu foto apa, Bang? Foto kereta dorong bandara tapi yang versi toddlernya itu loh. Jadi kereta bandara yang troli itu. Iya. Tapi yang punya anak-anak. Yang memang sangat apa ya bentuknya. Nanti fotonya bisa kita kasih boleh, lihat. Boleh. Ini tonton buat mungkin buat inspirasi, buat referensi. Itu juga nggak sengaja, Bang. Ada yang bagus foto, ada yang bagus foto gitu. Dan ya beruntung kali ya. Iya, beruntung ya. Itu alhamdulillah. Memang jalan foto di internet tuh kadang misteri, Bang ya. Iya. Ada yang kita udah niat banget motret gitu ya. Kita udah modal entah itu kamera, lighting segala macam. Effort banget. Travel ke sebuah tempat yang mahal, terus hasil fotonya ternyata lakunya yang standar, $10. Tapi ya kayak nggak sengaja tadi troli bisa dapat sampai $65 something. Ya. Siap. Itu foto kapan? Itu foto 2000 berapa ya, sebelum pandemi saya masih sering keluar kota tuh 2018 kurang lebih. Oh, lumayan lama ya. 2018. Iya, harga kan masih bagus. Iya. Selain itu ada nggak di bawah $60 mungkin? 40 pernah juga? 40 pernah juga. Foto apa? Itu foto telur balado. Kalau ini niat nih motretnya? Niat pada saat itu, tapi kalau misalkan kita buka sekarang katalog Shutterstock katakan untuk keyword telur balado, yang lebih keren itu, yang lebih niat itu banyak. Ini berarti kan fotonya food fotografi yang food fotografi, tapi menurut saya level food fotografi saya pada saat itu, foto itu
masih jauh masih kurang bagus Mungkin nih. nggak pakai styling yang food Iya, nanti gitu ya. fotonya gua share nanti. Oke, seru. Gokil. Terus kalau di agensi lain ada nggak foto yang misalnya di Canva? Selain Canva apa sih yang gede yang buat Canva Bang Nawal? yang gede selain Canva ya, yang gede ya. Alami juga kalau sekali Alami. dapat bisa. Ya, saya dapat 8. $8. Ya, lumayan lah. Iya. Lumayan lah buat ukuran persaingan agensi yang makin banyak. Kemudian $8, apalagi ya? Kalau nggak ngelihat nih agak susah nih. Saya jadi nge-stop saya soalnya bang. Tadi dulu. Ya alami lumayan lah. Lumayan. AM sebelum akhirnya tadi kemarin saya udah was-was AM tuh bakal bangkrut gitu kan, sempat announce kan. Betul. Kemudian dibeli. Akhirnya jadi free pick ya kalau nggak salah ya. Iya, akuisisi sama free pick. Iya. Oh, di IM besar juga ya. IM. Itu kejualnya di Getty. Getty Atau enggak? Enggak, yang di IM itu karena IM itu kan iya. partner sama betul, Getty. Betul. Dan saya belum tahu ya kalau yang kejual di IM-nya, di market IM-nya. Karena rata-rata saya pernah ngecek ternyata iya itu yang kebeli dari Getty karena partnership dengan IM benar-benar. Padahal itu udah dipotong loh, Bang. Itu udah dipotong ya. Iya. Jadi jadi yang kita dapat itu udah ada potongan buat si IM-nya. Benar. Memang gak enaknya kayak gitu tuh. Iya. Di IM 500px itu sama tuh. Iya. Pokoknya dia platform yang partnership sama Getty Image itu jadi ada potongan lagi ke Creative kitanya. Market termasuk gitu ya. Creative Market iya betul. Creative Market sama juga. Saya sampai sekarang tapi belum mulai tuh Creative Market tuh. Saya kaget kok saya nggak pernah ikut Creative Market, benar-benar buka daftar akun dan segala macam. Pas saya searching kita suka nyari nama kita, akun kita, kemudian ada di Creative Market, makanya tahu di situ. Iya. Dia kayak apa ya, afiliasi kali ya. Mungkin dia jualan reseller atau afiliasi gitu. Banyak juga foto Shutterstock di Creative Market, ada iStock juga kalau nggak salah ada dia. Ya iStock juga ada. Ada ya. Bang Nawal jual di iStock juga? Jual iStock. Nggak nyoba yang iStock eksklusif? Untuk ngelihat persiapan yang memang akan diterima, pengen kayak misalkan Shutterstock kan juga punya yang apa ya namanya, saya lupa. Shutterstock ada bang, dia itu saya juga lupa namanya. Ya itulah. Yang eksklusifnya. Pokoknya yang golden itu loh. Ya pengen juga kayak gitu, tapi jelas itu yang bisa mainin adalah orang-orang yang memang punya persiapan, skill, dan memang konsisten betul dengan pekerjaan ini, industri ini. Walaupun memang waktunya nggak 8 jam atau 24 jam di situ, tapi konsisten yang penting. Konsisten. Let's say cuma 3-4 jam tapi konsisten tiap hari atau 2 hari sekali tapi konsisten gitu ya. Ini kan AI lagi rame nih bang. Bang Lawal udah nyoba belum? Udah nyoba. AI. Nyoba jual foto AI. Ada beberapa portofolio saya akhirnya karena Adobe ngebolehin masuk Adobe. Ya. Jadi udah juga mulai. Kalau ke Shutterstock belum berani lah. Pakai AI generator apa? AI-nya itu DALL-E. DALL-E. Berapa ya? DALL-E berapa ya? DALL-E itu DALL-E. Saya pakai punya ini, pernah THI punyanya Mas Wahyu. Jadi dia ngembangin sebuah platform macam-macam pokoknya yang berhubungan dengan AI, mulai dari journey foto, nyiptain foto dengan ya tulisan lah kayak Midjourney dan segala macam. Kayaknya engine-nya pun sama, kalau nggak DALL-E apa gitu kan. Nah kemudian udah, karena saya udah daftar itu, saya nggak mau nyoba lagi yang lain nih, biarin dulu. Tapi foto-foto dari situ ternyata bisa saya jual, masuk. License-nya diperbolehkan. Diperbolehkan. Jualnya di Adobe Stock. Jualnya di Adobe Stock. Laku. Laku untuk food satu, tapi memang ya harganya belum dapat celah yang bagus nih. Berapa? Masih 0,33 ya? 0,99. Lumayan lah ya.
Iya. Maksudnya kalau kita bandingin sama Shutterstock gitu ya. Iya, 0,99. Effortnya juga kita bukan cuma sih sebenarnya nih mungkin Nggak teman-teman artis kayak Iya, cuma Iya, nggak cuma. bikin from kan, Iya, terus kita from. generate, Betul. terus dapat 0,99 ya. Kalau kita bandingin sama Shutterstock ya lumayan lah ya. Lumayan. Iya. Selain Adobe Stock belum nyoba. Selain Adobe Stock, lebih ke ngikutin aturan dulu deh. Kan ya Shutterstock kita pasang foto AI juga belum Iya, betul. belum boleh. Belum boleh. Termasuk Getty sama iStock itu masih belum boleh. Karena mereka punya engine sendiri. Iya. Walaupun ini ada pengalaman member kelas juga KJF, dia antara dia nggak tahu aturannya atau dia iseng-iseng dia coba upload foto AI ke iStock deh kalau nggak salah, dan itu laku. Iya, diterima dan laku. Jadi kayaknya si filter mereka juga belum canggih-canggih banget buat ngedetek ini AI atau bukan gitu. Iya. Diterima dan laku ternyata. Tapi secara aturan memang belum boleh. Belum boleh. Shutterstock, Getty Image. Yang boleh itu Adobe Stock, Freepik, Vecteezy, Panther Media, 123RF, 123RF betul. sama Dreamstime. Nah itu semua bisa tuh kalau mau jual foto AI. Cuma memang yang rame marketnya kayaknya masih di Adobe ya. Adobe masih rame. Adobe Stock ya buat foto AI. Konsekuensi dari itu semua adalah kurasinya lama banget sekarang. Oh iya betul. Kurasinya bisa 2 minggu 3 minggu. Betul. Saya terakhir kurasi 8 pekan, 2 bulan. Malah 2 bulan lebih lama lagi berarti ya. Ini baru semalam nih. Udah mulai habis tuh yang di review. Oke, sudah. Ya, dari emang banyak sih 500-an foto. Iya. 500-an foto mungkin foto AI-nya sekitar 300-an, 200. Makanya lama banget tuh. Iya. Dahsyat. Bang Nawal motret buat jualan di Microsoft ini pakai apa? Kamera HP atau kamera mirrorless atau DSLR? HP juga, mirrorless juga. Porsinya lebih banyak mana? Lebih banyak pakai kamera. Kamera. Jadi lebih kalau lagi mau jalan hunting atau kemana-mana kan kamera ada. Pada saat misalkan memang nggak bawa, tapi ada objek yang kira-kira menarik, akhirnya HP. Pakai kamera apa? Kalau boleh tahu. Sementara yang sering saya pakai untuk microstock itu 6400. Sony A6400. Sony A6400. Oh, oke. Iya, sama. Iya. Buat tag podcast ini juga pakai Sony 6400. Iya. Karena memang compact sih menurut saya. Iya, Compact fokusnya cepat, dia compact. Iya. Udah 4K kan? Iya, tinggal tambahin lensa untuk foto-foto yang dia pengen fleksibel gitu. Kalau HP pakai HP apa? HP ini nyebut merek nih. Iya nggak apa. Tadi kita udah nyebut Sony nih. Sony Oh, iya bener. Dia nggak bayar kita. Xiaomi 11. Xiaomi 11. Iya. Xiaomi 11 itu masuknya mid range. Mid range sekarang. Oh, itu cukup oke. Maksudnya banyak diterima. Kalau diterima untuk handphone ini cukup diterima. Ada yang laku? Laku ada. Ada ya. Ada. Jadi sebenarnya pakai HP. Udah cukup lah handphone. Bisa, ya? Yang penting kan sebenarnya main behind the gun. Artinya pakai HP, lighting cukup atau suasananya nggak gelap banget, dengan segala fitur di dalam handphone cukup. Oh, yang penting dia paham cara pakai HP-nya dan Betul. Teori fotografinya. Betul, eksekusinya tepat cukup kalau buat apalagi buat belajar ya. Tentu kalau mau lebih serius nggak bisa dibohongi ya, gear harus upgrade. Tetap ya, kamera ya. Betul. Kalau boleh saran, Bang Nawal pakai A6400 dari kapan? Udah lama? 4 tahun yang lalu. Atau sebelumnya pakai kamera apa? Sebelumnya Canon punya abang saya waktu itu masih pinjem-pinjem lah. DSLR? DSLR, iya. Oh. Kalau boleh saran, kalau ada yang mau beli kamera pertama, taruhlah budget di bawah berapa ya? 6 juta lah, di bawah 6 juta. Kamera apa? Karena saya user Sony ya. User Sony untuk standar foto Shutterstock atau microstock yang diterima dan lumayan bagus di keluarga 6 ribuan itu cocok. Iya, 6.000 ya. Iya.
6.000, 6.300. Barunya kayak masih di 5 sampai 6 lah. Lumayan ya. Saya pernah pakai juga soalnya 6.000. Dan itu lumayan lama saya pakai. Iya. Tinggal nanti kalau teman-teman memang tinggal nabung sedikit lagi buat beli lensa sih. Iya, investasinya nanti ke sana. Iya. Tapi pastikan sudah beli 6.000 itu ya explore, yang jelas explore. Jangan pengen kalau saya tambah lensa ini atau gear ini kayaknya peluangnya akan makin kenceng deh. Kadang-kadang godaan kayak gitu Bang Fajrul. Padahal kamera terbaik itu adalah kamera yang kamu punya saat ini gitu loh. Kalau emang adanya handphone dulu. Jadi skillnya tahu, komposisinya ngerti, pada saat udah dapat rezeki atau bisa ngupgrade, itu baru hasilnya bagus. Yang penting skillnya diasah ya. Iya, man behind the gun. Betul, setuju saya tuh. Iya. Nah, banyak juga teman-teman yang pada akhirnya entah kecewa atau ya berhenti aja gitu ya. Iya. Beli kamera, hasil fotonya gitu-gitu aja. Ternyata memang dia belum ngasah skill fotografinya, belum nyoba dari dasar banget gitu ya. Sampai nanti teknik-teknik yang lebih rumit lagi buat motret. Keren. Bang Nawal nih perusahaannya salah satunya kan ngurusin media. Ini kan jasa konsultan ya? Konsultan. Salah satunya di medianya. Media kreatif ya. Oh, berarti ngapain? Maksudnya ininya apa? Jasa utamanya sebenarnya awalnya adalah konsultan administrasi pemerintahan. Oh, bukan di media yang saya soalnya lihat di IG ya, di Reels ya, ada highlight lagi bawa kamera, Iya. kementerian gitu, ngangkat pejabat segala macam. Oh, utamanya bukan di situ ya sebenarnya ya? Iya, utamanya memang manajemen. Jadi kalau misalkan teman-teman buka Reforma Bina Potensia itu, saya izin nyebutin perusahaan Reforma Bina Potensia. Itu websitenya apa websitenya? Sekalian aja. Reforma.id. Reforma.id. Iya, itu konsultan manajemen, IT dan media kreatif. Oke. Jadi 3 bidang itu juga berangkat dari kebutuhan teman-teman klien kita. Ternyata pada 3 aspek itu mereka butuh support. Akhirnya dibentuk 3 itu, salah satunya media kreatif. Oke, media kreatif ya. Ya, media kreatif. Media kreatif berarti bikin company profile. Iya, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan visual lah, baik fotonya, video. Kalau saya lihat di sosmednya sih plat merah semua kayaknya. Iya. Ya karena kebetulan memang perusahaan itu supportingnya untuk administrasi pemerintahan atau konsultasi plat merah. Jadi akhirnya niche-nya atau ceruknya udah klien kita plat merah. Awalnya malah saya kira ini Bang Nawal ini kayaknya orang KPU ya atau apa sih? Sering ada foto. Iya. Bukan. Apa sih? Tapi bukan orang KPU. Karena support kebutuhan. Ternyata ada kebutuhan misalnya foto atau publikasi melalui video animasi atau explainer itu gitu. KPU atau Itu Bawaslu atau itu KPU Bawaslu. Oh juga masuk gitu. Itu tim kita juga pernah support. Iya. Saya barusan mau nanya tentang politik sih nih. Ternyata kayaknya nggak cocok. Nggak cocok. Kita ngomongin media. Nggak cocok media. Jadi salah satu layanannya tuh itu bikin company profile, video, foto dan seterusnya ke corporate juga ya. Corporate ada beberapa, tapi memang karena fokus kita plat merah, bisa dibilang 90% udah plat merah. Oh, kliennya plat merah. Iya. Dari kementerian dan seterusnya. Kementerian, lembaga, Pemda. Gitu. Jadi kalau video Bang Nawal main juga? Video untuk kebutuhan levelnya adalah kebutuhan video plat merah, balik lagi ke instansi yang memang jadi klien kita. Tuntutannya juga kan sebenarnya untuk plat merah bukan yang harus sinematik banget atau harus punya standar tinggi gitu kan. Yang penting biasanya mereka minta itu kita bantu untuk memvisualisasikan program, sosialisasi kegiatan,
dan semacam itulah. Ya, jadi perusahaan bantu dalam hal-hal kayak gitu. UMKM nggak sampai ke sana ya? UMKM belum, tapi memang kita justru 2 tahun ini mulai masuk ke sekolah-sekolah. Kalau Bang Fajrul sempat lihat di IG, saya collab sama teman-teman SMK. Kita waktu itu bikin kelas konten sosial media lah, artinya judulnya kalau nggak salah itu apa? Saya lupa nih. Kelas konten kreatif. Sorry. Pokoknya kita gabung kita kerja sama SMK. Kita bikin kelas macam bootcamp selama seminggu, tapi nggak nginep. Kelas konten kreator. Oh, jadi dari kantor nih? Ini dari kantor. CSR kantor. Oh. CSR kantor. Jadi anak-anak itu diajarin gimana cara bikin konten? Iya, jadi anak-anak itu mulai dari startnya, kemudian produksi sampai pasca produksi, sehingga harapannya ya mereka bisa doing something, bikin konten dengan niche yang mereka suka. Iya. Karena sekarang zamannya udah konten ya. Iya. Zamannya udah konten kreator. Iya. Banyak anak-anak Gen Z itu yang cita-citanya mau jadi YouTuber. Iya, gitu, betul. Jadi emang harus dibantu lah ya. Dan surprisingly handphone mereka udah sangat cukup untuk sekedar bikin konten-konten awal gitu loh. Iya. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatin. Betul. Perlu juga ditambah kelas jualan foto kali di sekolah-sekolah. Rencananya begitu memang. Rencananya begitu. Karena kan SMA udah mau kuliah kan mereka udah masuk 18 tahun nanti punya KTP udah mulai bisa jualan foto, handphone punya, skill punya kan. Iya, jadi relate tinggal nerusin aja. Terjun aja ke sana. Oke, Bang Nawal, terima kasih banyak insight yang sudah didapat teman-teman. Nanti teman-teman silakan bisa kunjungin websitenya apa tadi reforma.id atau juga ke sosial media beliau. Dan kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.